Kalau pondasi tata kelola kita tidak kuat, maka program sebesar apapun yang kita rencanakan pasti sulit berjalan. Yang kita ingin lakukan dalam kegiatan eksekutif strategi Summit ini adalah menjadikan ini sebagai momentum kita semua untuk merubah cara berpikir kita dalam membangun Universitas Muslim Indonesia. Ada satu budaya baru yang mungkin kita bisa mulai dari UMI, yaitu bagaimana setiap program itu kita kuantifikasi. Apa itu maknanya Bapak Ibu? Bahwa kita harus punya baseline, kita harus punya target, kita harus mempunyai perhitungan risiko-risiko, kita harus punya kesiapan langkah-langkah mitigasi dari setiap program itu. Kalau itu semua kita lakukan, itu menunjukkan bahwa seluruh sumber daya akan bergerak ke arah yang sama. Kalau boleh saya sederhanakan, Komisi 2 ini seperti mesin kapal. Kalau mesinnya bagus, maka insya Allah kapalnya akan melaju dengan baik. Begitu pula saya kira dengan UMI, kalau mesin Komisi 2 ini sehat, insya Allah fakultas akan tumbuh dan berkembang. Insya Allah program studi akan lebih cepat maju. Insya Allah dosen peningkatan penelitiannya akan signifikan. Insya Allah mahasiswanya akan semakin dilayani dengan baik karena rumah sakit dan pesantren juga ada. Insya Allah rumah sakit dan pesantren akan lebih profesional dan lebih maju. Dan yang paling penting, pimpinan mengambil keputusan tidak lagi berdasarkan perasaan, tidak lagi berdasarkan perkiraan, tetapi pimpinan akan mengambil keputusan berdasarkan data yang sama. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana dalam pidato Pak Rektor dan tema yang diambil oleh Ketua Panitia, satu data, satu arah, satu kecepatan, satu peradaban, ini juga kami aktualisasikan dalam Komisi 2 karena menurut kami ini bukan sekedar tema, bukan sekedar slogan, tapi ini adalah sistem kerja. Maknanya satu data itu, kalau yayasan pembina rektor bertanya, berapa sih profesor yang sudah dikukuhkan di UMI? Tidak boleh hari ini 117, besok 115, nanti pengukuhan tiba-tiba 119. Jawabannya harus satu. Tidak boleh lagi ada angka-angka yang berbeda karena sumber datanya yang berbeda. Data dalam institusi itu sesungguhnya adalah kebenaran Bapak Ibu. Di Komisi 2 juga kami memasukkan dan memaknai satu arah itu sebagai Renstra, Renov, RAT, IKU, akreditasi, pemeringkatan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Semuanya harus satu tujuan yang sama. Begitupun kami adopsi satu kecepatan. Apa pemaknaan kami di Komisi 2? Bahwa pelayanan kita harus berubah, harus lebih cepat dari sekarang proses pelayanan. Karena kunci masyarakat yang percaya kita karena pelayanan kita. Begitupun baik pelayanan internal maupun pelayanan eksternal. Jadi di era digital dengan ekosistem UMI Connection yang kita akan bangun, itu tujuannya adalah kecepatan pelayanan. Karena kecepatan pelayanan bagi sebuah kampus di era sekarang itu bukan lagi barang mewah Bapak Ibu, tetapi itu tuntutan dan itu ukuran mutu suatu perguruan tinggi atau suatu universitas. Dan yang terakhir, makna dari satu peradaban, bahwa peradaban itu bukan sekedar bagaimana yayasan punya kemampuan membangun gedung yang besar, gedung yang mewah, bukan. Tapi peradaban kami maknai bahwa bagaimana kita mengubah budaya kerja, bagaimana kita melahirkan budaya disiplin, bagaimana kita melahirkan budaya amanah, bagaimana kita menghadirkan budaya melayani, bagaimana kita kembali melahirkan budaya saling percaya, membudayakan bekerja adalah ibadah. Ketika yayasan punya kemampuan dan punya perencanaan, itu sangat bisa dilakukan. Tapi kalau budaya kerja itu tidak kita bangun kembali dengan keteladanan dan dilakukan setiap hari, maka itu agak berat kita mencapai kampus yang bereputasi ke depan. Berdasarkan diagnosis kami menyusun 7 program strategis Komisi 2 sebagai pondasi pengelolaan sumber daya UMI. Program ini meliputi penguatan tata kelola, penguatan keuangan dan aset, pengembangan sumber daya manusia dan budaya kerja, penguatan infrastruktur dan smart kampus, transformasi digital, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan kualitas layanan pendukung akademik. Insya Allah 7 program ini saling menguatkan, tidak berdiri sendiri. Saya kira ini bukan pekerjaannya saja Komisi 2, bukan pekerjaannya saja WR2, tapi pekerjaan kita semua, pekerjaan semua fakultas, dan pekerjaan seluruh sivitas akademika Universitas Muslim Indonesia.
memang kondisi saat ini banyak perguruan tinggi berlomba mengejar ranking Bapak Ibu, tapi menurut kami ranking itu hanya akibat, bukan tujuan. Kalau energi kita sibuk mengejar ranking, kadang-kadang kita lupa membangun fundamental kampus. Insya Allah ranking akan datang mengikuti kalau tata kelola baik, keuangan sehat, SDM semakin unggul. Insya Allah kalau pelayanan cepat, data kita semakin rapi, aset kita semakin produktif, digitalisasi betul-betul bisa kita jalankan dengan baik, budaya kerja kita kuat, insya Allah reputasi perrankingan akan mengikuti dengan sendirinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, target kita UMI masuk 10 besar atau sekurang-kurangnya 20 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia pada tahun 2030. UMI unggul.